Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hal pokok-pokok perubahan yang terjadi pada saat Anda ingin menginput faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, yaitu mengenai faktur pajak gabungan. Bagaimana cara isunya, bagaimana hal-hal atau langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan bagaimana keterangannya dalam faktur pajak. Stay tune terus di channel Michael Consulting, oke? Nah, ketika kita lihat di sini untuk keterangan dalam faktur pajak, tentunya ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Antara lain yaitu nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP ataupun JKP. Selain itu, identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri, serta badan dan instansi pemerintah. Jadi kita wajib mencantumkan untuk nama, alamat, dan NPWP untuk subjek pajak WP dalam negeri, badan, dan instansi pemerintah. Jika untuk WP badan kita mencantumkan NPWP, jika untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mencantumkan nama, alamat, NPWP jika ada. Jika tidak ada, maka kita mencantumkan NIK. Nah, NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam langkah pembuatan faktur pajak dan mengkreditkan pajak masukan mengacu ke pasal 19A ayat 3 PP nomor 1 tahun 2012 dan PP nomor 9 tahun 2021. Selain itu, untuk nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang PPH. Selain itu, keterangan tentang penyerahan BKP yaitu terkait dengan jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Tentunya ini harus diinput ya, sehingga kita tahu bahwa dasar pengenaan pajaknya seperti apa. Selain itu, untuk PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, dan kode nomor seri serta tanggal pembuatan faktur pajak dan nama tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Dengan Anda sudah memiliki sertifikat elektronik, artinya nama dan tanda tangan yang berhak harus sesuai dengan sertifikat elektronik. Kemudian tata cara pengisian dan keterangan dalam faktur pajak. Nah, ini cukup banyak ya. Saya akan ringkas dengan cara yang sederhana, yaitu identitas PKP penjual, identitas pembeli BKP atau penerima JKP, kemudian jenis barang atau jasa. Ingat di sini ketika kita mengisi keterangan dalam faktur pajak, ketentuan yang baru adalah nama, alamat, dan NPWP diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Kemudian yang terbaru adalah bagaimana nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor password wajib pajak diisi sesuai keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kemudian bagi subjek pajak dalam negeri yang terbaru, kita lihat di sini ada nama dan alamat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam SKT atau surat keterangan terdaftar atau SPPKP, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang merupakan tempat dilakukan pemusatan tempat PPN terutang. Nah, ini kita harus pahami, ada yang namanya pemusatan tempat PPN terutang. Tetapi BKP atau JKP yang dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat ya PPN terutang yang dipusatkan. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, nama dan NPWP diisi dengan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN yang terutang. Dan
alamat diisi alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP. Ya, nanti kita lihat di sini contoh pengisian alamatnya berdasarkan lampiran huruf A angka 2 di PER ya. Selain itu, jenis barang atau jasa wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kadang-kadang kan KTP ataupun NPWP ini alamatnya berbeda ya. Ini untuk orang pribadi. Misal, jika kita melakukan penyerahannya ke orang pribadi. Nah, selain itu untuk penyerahan BKP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas harus ditambahi dengan HS Code. Ini adalah ketentuan terkait dengan bagaimana Anda melakukan penyerahan. Selain itu untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor, kemudian dilakukannya registrasi kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, PKP dealer harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Ini adalah ketentuan yang terbaru ya. Selain itu untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan diisi paling sedikit untuk informasinya berupa alamat lengkap tanah dan atau bangunan yang dimaksud. Jadi jika dalam hal nama atau alamat yang tercantum dalam SKT ataupun SPPKP berbeda dengan nama atau alamat yang sebenarnya, WP harus mengajukan permohonan mengajukan perubahan data. Jadi jika ada perubahan data belum sinkron, maka harus dilakukan permohonan untuk perubahan data berupa nama atau alamat dalam SKT dan SPPKP agar sesuai dengan keadaan atau alamat yang sebenarnya. Selain itu, dasar pengenaan pajak. Nah, di sini kita lihat dasar pengenaan pajak ini adalah hal yang penting. Nilai dalam jumlah harga jual atau penggantian uang muka atau termin harus dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Nah, bagi Anda wajib pajak, pengusaha kena pajak. Jadi Anda harus melihat dulu dasar pengenaan pajaknya di sini, nilai yang Anda gunakan sudah dikurangi terlebih dahulu nggak dengan uang muka ataupun potongan harga yang Anda berikan kepada customer Anda. Kemudian dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar perhitungan PPN yang dipungut atau disetor berdasarkan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dengan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian PPN yang dipungutnya. Nah, setelah kita lihat dasar pengenaan pajaknya, kita lihat PPN yang dipungut. Yang harus dipungut nih gimana tarifnya? Ya, tarif PPN berdasarkan pasal 7 ayat 1 yaitu adalah bagaimana tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Nah, kita menggunakan tarif pasal 7 Undang-Undang PPN. Selain itu untuk besaran tertentu gimana? Jadi besaran tertentu harus dipungut berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, ini adalah ketentuan yang terbaru. Selain itu untuk kode dan nomor seri faktur pajak totalnya ingat 16 digit yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 adalah nomor seri faktur pajak. Ingat, ketika Anda menggunakan nomor seri faktur pajak, ketika Anda input nomor seri faktur pajaknya harus sesuai dengan tanggal di mana Anda menerima nomor seri faktur pajak. Sejak Anda menerima nomor seri faktur pajak tersebut, ini adalah untuk yang ke depan. Anda nggak bisa mundur ya. Jadi ketika Anda terima nomor seri faktur pajak, misalkan tanggal hari ini misalkan tanggal 5. Nah, sejak tanggal 5 dan berikutnya Anda baru bisa menggunakan faktur pajak tersebut berdasarkan nomor seri yang Anda terima. Tapi Anda tidak bisa issue faktur pajak di bawah tanggal 5 ya. Jadi harus mencantumkan nomor seri faktur pajak dan penanggalannya harus sesuai dengan nomor seri faktur pajak yang Anda terima. Diterbitkannya kapan? Oke.
Selain itu, nama dan penandatangan faktur pajak, ingat di sini nama harus diisi sesuai dengan KTP atau paspor yang berlaku dan telah didaftarkan sebagai penandatanganan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Dalam hal ini nanti semuanya bersifat elektronik. Contoh, PKP dapat menunjuk lebih dari satu pejabat atau pegawai untuk menandatangani e-faktur. Nah, siapa saja termasuk pejabat atau pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang dan tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik. Singkatnya, semuanya ini nama dan penandatangan faktur pajak akan terikut semua pada sertifikat elektronik. Selain itu, kita di sini akan lihat bagaimana contoh pengisian DPP dan PPN dalam faktur pajak. Kalau kita lihat di sini DPP normal, contoh penyerahan garmen dengan harga jual 100 juta. Nah, berarti kan PPN-nya dipungut dengan tarif 11%. Oke, ingat per April sudah berlaku tarif 11%, bukan 10% ya. Selain itu, DPP nilai lain yaitu pemakaian sendiri nih untuk BKP dengan harga jual misalkan 100 juta dan laba kotornya sebesar 10 juta. Yang mana PPN-nya dipungut dengan tarif 11%. Oke? Kemudian penyerahan berdasarkan besaran tertentu untuk PPN-nya yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan harga jual misalkan 100 juta. PPN yang dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami, link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel kami di Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.